Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberikan kami hati yang baik Tuhan untuk mengerti semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, so maybe we just read. Ya, Bergantian membaca. enggak usah Udah baca langsung ya satu sampai sekarang ya. tiga. Waktunya udah nggak banyak soalnya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehmu kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita baca 1 sampai 3 dulu ini. Ini 1 Petrus 2, 1 sampai ayat 1 sampai 3. Di sini Petrus menganjurkan kita untuk orang-orang yang sudah percaya, seperti ada di 1 Petrus yang pertama, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, dan ini adalah orang-orang yang percaya dan untuk aktif mencari pertumbuhan. Orang-orang yang sudah percaya ini untuk aktif mencari pertumbuhan rohani, meninggalkan sifat-sifat yang tak baik seperti berbuat kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan memfitnah, mencari pertumbuhan iman melalui firman Tuhan. Lalu baca Ayat 2, I cannot see. Ya, ayat Petrus 2, ayat 1 ayat 2, 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, di sini Petrus menjelaskan Yesus Kristus yang berkenan pada Allah Bapa sebagai fondasi bagi kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan dan gereja-gerejanya. Yesus Kristus sebagai batu karang yang hidup, yang ditolak oleh dunia, oleh manusia, tapi berharga dan dibenarkan di depan Tuhan. Ayat 6-7, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, bagi orang-orang yang percaya, Yesus dipilih oleh Allah Bapa sebagai sebuah batu karang. Yesus adalah segalanya, tapi untuk orang yang tak percaya, tak ada harganya. Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Untuk orang-orang yang tak percaya, melihat kita di dalam Yesus sebagai batu sandungan. Ayat 9, 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Orang yang percaya adalah orang-orang yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Tuhan. Orang yang percaya akan beroleh belas kasihan dan karunia dari Allah, Sang Pencipta, Alfa dan Omega. Amin. Udah selesai. Pembacaannya udah selesai. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, lebih dari apa yang
John sudah jalankan. Inge, Pastor Liu, Itu siapa? Apa yang mute? ya, Mute? saya ada pertanyaan. Orang-orang yang kita bicara ini orang-orang yang percaya, dan toh di situ dikatakan janganlah berbuat kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan memfitnah. Orang yang percaya mestinya sudah tidak berbuat kejahatan ya, dan tipu muslihat. Kenapa Petrus masih berkata begitu? Apakah orang yang sudah percaya pun masih not perfect atau gimana? Should be. Pertanyaannya itu. Everybody just shut up. Halo? Ya, Ya, I think kalau saya bilang kita masih kalau baru percaya itu sebagai orang baby. Kalau bacaan yang dari tadi 1 Petrus 2 ayat 2, ya, baby itu masih terlalu muda, perlu disusui. Jadi kita juga sebagai orang udah percaya, kita perlu untuk kalau menurut saya itu kita menggali sendiri untuk lebih lagi yang lebih dalam lagi. Kata lain ya kita mesti baca dari banyak firman Tuhan, kita lebih itu kira-kira begitu. Kalau menurut saya makanannya kurang mantap lah gitu. Kalau udah lebih ya, disarankan kita perlu lebih baca. ya. Kekal Ya, sendiri. aku berpikirnya sama seperti Steve ya. Emang saya lihat bahwa kedagingan kita itu selalu sama roh itu berlawanan ya. Kita tuh masih hidup di dunia, kita masih ada kedagingan. Makanya di situ dia bilang supaya kita membuang itu semua. Kan saya pernah bilang, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kita atau siapapun yang kita lihat sekeliling kita masih banyak yang bisa jatuh dalam dosa. Iya. Ya kan? Malahan hamba-hamba Tuhan juga banyak sekali yang jatuh dalam dosa. Jadi misalnya dulu ada si siapa Jim Baker ya, yang saya pernah bilang kan waktu ada orang datang ke dia, kok kamu udah dipakai Tuhan, udah gitu, kok kamu itu masih bisa berbuat dosa? Ini orang kayak bingung. Nah lantas Jim Baker jawabnya begini, orangnya nanya, kapan kamu tidak mengasihi Tuhan lagi? Nah, Jim Baker jawabnya begini, saya selalu mengasihi Tuhan, tetapi yang saya kurang itu takut kepada Tuhan. Sebab kalau mengasihi Tuhan, kita ingin mendekat pada Tuhan, tapi kalau takut akan Tuhan, itu kita mau menjauhi kejahatan. Jadi, yang saya lihat, makanya orang bilang, oke, kita boleh jatuh dalam dosa, tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam kayak kita, bisa jalan kecemplung masuk air. Oke, kita bisa keluar lagi. Tapi kalau kita hidup di air terus itu mestinya nggak bisa. Kalau benar Roh Kudus ada dalam kita kan bukan ikan. Tapi ada satu lagi ayat, itu di Ibrani 4 ayat 15. Coba kita lihat itu. Ibrani 4, 15. Oke, saya baca. Ibrani 4. Ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, jadi ini kita ngelihat kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus sendiri itu juga 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi Tuhan Yesus itu 100% manusia juga, karena itu dia juga dicobai, dia juga waktu itu ada kedagingan, tapi dia tidak berbuat dosa. Karena itu kita, kalau kita dapat pencobaan, biarlah kita bisa penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, datang kepada Yesus, minta kekuatan dari Yesus, supaya kita menerima rahmat. Rahmat itu lebih mengampuni dosa kita dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu sering dikatakan tuh kasih karunia itu adalah untuk keselamatan. Tapi juga kasih karunia itu adalah enablement, kemampuan untuk kita dapat hidup berkemenangan. Ya, jadi ya. Thank you. That's good explanation.
Nah, kedua yang saya ngelihat ya tadi 2 dan 3 yang tadi sudah dibicarakan, ini kan dibilang seperti bayi yang selalu ingin. Ini yang nomor 1 kata pentingnya tuh yang selalu ingin, bukan air susunya, tapi akan air susu ya. Sebab nanti ada orang bilang nanti makanan keras air susu, tapi kita nggak lagi ngomongin itu. Jadi biarlah kita sebagai bayi yang selalu ingin, jika, ini ada kata jika, kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di dalam pertumbuhan kita di dalam kekristenan, 2 hal yang penting. Kita selalu ingin akan firman Tuhan, tapi kita juga harus sudah mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan? Ialah dengan exercise, dengan melakukan. Jadi juga pertumbuhan tubuh kita ya. Kita itu bisa bertumbuh sehat, kita perlu makanan bergizi. Ya, di sini kataan makanan rohani itu firman Tuhan. Tapi even dalam tubuh kita perlu makanan bergizi. Tapi kok kita cuma makanan bergizi, tapi kita kerjanya cuma tidur terus, badan kita nggak sehat. Nah, kita juga perlu exercise. Nah, di sini kita mengecap kebaikan Tuhan tuh dengan exercise. Exercise-nya apa? Mentaati firman Tuhan. Dengan mentaati firman Tuhan, kita mendapatkan personal experience, ya pribadi. Apa itu? Pengalaman pribadi, ini mengecap kebaikan Tuhan. Jadi makanya kita perlu itu 2. Kita perlu firman Tuhan, dan kita perlu taat kepada firman Tuhan. Karena itu di Yakobus akan dituliskan, kalau kita nggak Yakobus 1:22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Ya, jadi benar-benar itu kerugian kita kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan. Oke, saya cuma mau nambahin itu. Ya, terima kasih. Itu. So, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau nambahin? Yang mau nambahin? Pastor Liu. Pastor Liu. Amin, amin. Enggak, itu yang penjelasan Ci Inge, kuncinya di 2 sama 3. Itu kan ada kata jika ya. Jika. Itu hubungannya kedua. Jadi tadi pertanyaannya kan mengapa kita masih ada hal-hal yang buruk gitu ya. Karena kalau secara logika kita kan ada roh, jiwa dan tubuh. Roh kita sudah ada, Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita, tapi jiwa kita ini loh yang masih berontak. Tapi justru di sinilah dikatakan jadilah sama seperti bayi. Kalau saya lihat bayi itu kan polos ya, polos. Jadi ya kita bertumbuh. Tadi Ci Inga sudah bilang kita bertumbuh, kita makan makanan gitu ya, mulai ada air susu gitu ya, sampai kita bertumbuh nggak kita bertumbuh kan nggak terus makan air susu terus, pasti makan yang keras juga. Jadi dan juga tadi sudah diingatkan oleh Ci Inga, kita perlu exercise, itu penting juga. Bukan kita hanya makan, tapi kita nggak berbuat sesuatu yang baik ya. Maksudnya di sini kan berbuat sesuatu yang baik. Jadi kita berbuat yang baik, kita membuang segala kejahatan. Itu aja kali saya pikir. Memang pertanyaan yang bagus, Pak John. Bagus sekali. Terima kasih. Amin. Ya, tadi ayatnya Yakobus berapa? 1? Ayat berapa? 22. Ya, itu dibilang Tuhan Yesus adalah cornerstone kan. Zaman dahulu cornerstone itu adalah sebuah dasar batu yang tergantung yang segala sesuatunya tergantung kepada, jadi batu itu menentukan arah utara, selatan, timur, barat dari bangunan itu, dan dari situ batu-batu bangunannya itu dibangun gitu. Dan kita ini dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu adalah alasnya dan kita punya segalanya gitu. Dan kalau kita jadi maksudnya itu kalau kita ini adalah batu-batu yang dibangun di atasnya. Jadi kita ini bergantung kepada batu yang di bawah itu, dasarnya cornerstone itu. Makanya dikatakan kita adalah rantingnya dan Tuhan Yesus adalah cabangnya. Kita itu berdasarkan itu kita bertumbuh. Karena itu kita harus memperlihatkan hasil daripada kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu dengan menghasilkan buah-buahnya, yaitu seperti Inga bilang, yaitu kita menjauhi dari ayat pertama, menjauhi kejahatan, menjauhi segala yang tidak baik itu. Tipu muslihat. Kita itu sudah betul berdiri di atas dasar itu.
sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibenarkan dan kita sedang dalam perjalanan menuju glorification. Jadi ya itu jadi penting sekali mempunyai dasar di bawah itu, sebagai Tuhan Yesus sebagai dasarnya dalam kehidupan kita. Amin. Saya tambahin juga itu ya, tadi kan yang si Syuhya ngomong itu kan ayat 4 dan 5 kan, datanglah kepada batu yang hidup yang sudah dipilih Allah itu semua, dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Jadi kita juga jadi batu hidup juga, tapi Yesus batu penjuru. Itu kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 21 dan 22. Oke, siapa yang mau baca? Silakan baca Efesus 2 21 dan 22. Kalau nggak ada saya, sebab Tina udah mau pergi, takut kelamaan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, di dalam dia ya, dia batu penjurunya, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Jadi kita juga menjadi batu, apalagi di Korintus 3:16, 6:19 itu pasti saudara udah tahu, udah ada lagunya, apa itu, know ye not ye are the temple of the Holy Ghost or Holy Spirit. Oke. Jadi kita melihat ini kita sendiri satu persatu juga apa itu menjadi batu yang hidup di dalam pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya. Nah, imam itu apa? Saudara tahu kan imam itu apa? Tahu nggak bedanya imam sama nabi itu apa? Oh, nabi lain, prophet. Ya, apa bedanya? Imam kepada Tuhan, bukan? Nabi kepada manusia. Ya. Yang satu juru bicara, yang satu itu ya. Nah, jadi imam itu pada umumnya buat upacara agama, mempersembahkan korban. Ini zaman perjanjian lama ya. Tapi kita juga untuk mempersembahkan. Sekarang kita nggak ini. Menjanya. Pardon me? Apa yang ngomong? Oh, oke. Kita juga untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya, di situ dikatakan ya. Nah, kita sekarang udah nggak bunuh kambing, domba, lembu gitu kan, udah nggak kan. Tapi kita juga imam sekarang, mempersembahkan persembahan rohani. Persembahan rohani itu apa? Nah, sekarang kita melihat, pardon me? Worship. Ya, worship semua. Makanya ini kita lihat ada 3. Di Roma 12 ayat 1, ini saudara pasti sudah hafal juga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Ya, itu adalah ibadah yang sejati. Kan dulu kan imam buat upacara, buat ibadah kan. Sekarang di 1 Timotius, oke, saya mau Yakobus dulu. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat, ibadah di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di mana kita tuh menjadi berkat, apalagi bagi orang-orang yang lemah. Ya. Atas yang ketiga ini, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus Kristus, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri pada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi ibadah yang sejati, tadi ada yang bilang kan menyembah Tuhan, apa? Kita memuliakan nama Tuhan dan memberitakan gospel. Ya. Jadi sekarang kita tuh sebagai imam, kita itu mempersembahkan korban, kita nggak usah datang kepada, kalau dulu kan orang bawa lembunya dibawa ke imam, imamnya mempersembahkan. Tetapi kita sekarang mempersembahkan sendiri persembahan rohani. Ya, apa itu? Jadi kita lihat ini bedanya sekarang bahwa kita sekarang jadi imam yang kudus, dan di 2 ayat 9 itu imamat rajani. Ya kan? Jadi kita menjadi imam yang kudus dan imamat rajani. Sekarang bedanya imam kudus sama rajani itu apa? Rajani for the kingdom. Sorry ini. Rajani. I think it's for the kingdom.
Oke. Jadi kalau yang Imam Madrajani itu kan kita ya, itu udah lebih menunjukkan kepada umat yang beriman. Kita adalah imam dari raja, segala raja ya. Jadi kita sebagai anggota keluarga Allah, kok Imamat Kudus itu lebih menunjukin sebagai jabatan tadi, mempersembahkan korban gitu-gitu ya. Jadi kita sekarang adalah imam yang kudus dan Imamat Rajani. Dan yang saya ngelihat itu di 29 itu sebetulnya sudah dulu, jadi Tuhan itu selalu sama. Kan dibilang kan, firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi even dulu, kalau kita lihat di Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ya, saya bacain ya. Ya, cepat. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tadi yang saya bilang, kita mesti makan dan kita mesti exercise, kita mesti taat. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. 29 ini, Petrus 29. Di antara segala bangsa, dan akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ini yang 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Sama kan, persis kan, janji Tuhan. Dan bangsa yang kudus. Jadi, janji Tuhan waktu itu diberikan kepada orang Israel. Tapi orang Israel sekarang jatuh semua, sekarang diberikan kepada kita semua. Ya, jadi ini sebetulnya janji Tuhan yang emang udah dari dulu Tuhan kepingin kalau orang mendengarkan firman Tuhan dan memegang perjanjian Tuhan akan menjadi imam rajani, bangsa yang kudus. Dan untuk mempersembahkan, tadi saya bilang salah satu mempersembahkan itu juga memberitakan firman, makanya di sini kan dibilang 29, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi kalau kita lihat ya, firman Tuhan itu sebetulnya kalau kita baca seluruh firman Tuhan, kesatuannya itu very besar. Melanie, kamu lagi merenungkan apa, Melanie? Enggak, hari ini rada ngebut, saya buka firmannya susah. Ngebut. Sorry, sebabnya. But it's good, it's a very good passage. It's very good passage. Apa lagi? Apa saja tuh? I just have a question, Inga. Sorry, you have to make. Ya. Ayat 7 itu dibilang batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Oke. Telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan satu batu sandungan. Kenapa ada kontroversi di sini batu penjuru, tapi juga batu sandungan? Maksudnya apa ini? Tuhan Yesus, batu penjuru bagi orang percaya, tapi batu sandungan bagi orang tidak percaya. Contohnya kita, contoh hidupnya gini, kita diajakin untuk berbuat sesuatu yang nggak benar. Nah, kita nggak mau. Nah, buat orang yang tidak percaya ini, aku ini sebagai batu sandungan. Kenapa si John itu nggak mau ikut? Gitu loh. Nah, saya bisa dibenci sama mereka. Tapi yang benar adalah yang ikut firman Tuhan. Amin. Oke, saya boleh tambahin ya. Sekarang kalau kita buka di Matius 21 ayat 43. Ini Yesus sebelum disalibkan, dia kasih banyak perumpamaan. Nah, ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap yang bunuhin, nanti saudara bisa baca dari ayat 38. Tapi yang saya mau kasih, ini persis yang Yesus ngomong. Sama Yesus, ayat yang itu tuh di 21, Matius 21 ayat 42. Ya, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah jadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Persis kan kata-katanya kan? Yeah. Oke. Nah, sekarang saya loncat ke 21 ayat 44 ya. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jadi dalam menghadapi Tuhan Yesus, kita tuh selalu mesti ada pilihan. Kita bisa menerima Tuhan,
atau kita bisa menolak Tuhan ya. Nah, di sini kalau dibilang ia akan hancur, hancur itu sebenarnya bagus di sini. Sebabnya kalau kita benar-benar menerima Tuhan, kita itu bisa menjadi humble. Ya, kita tahu dosa kita, jadi kita tahu kekurangan kita, kita tahu bahwa kesombongan kita, selfishness kita itu semua bisa dihancurkan. Ya, jadi ini hancur ini dalam bentuk bagus. Jadi kita karena kita itu menerima Tuhan dan semua dosa kita, kesombongan kita, sok taunya kita, segala macam itu dihancurkan. Jadi sampai kita itu bisa mati untuk diri sendiri dan hidup untuk Tuhan. Tetapi yang remuk itu yang jelek. Itu orang yang menolak Tuhan, yang tetap sombong, tetap keras kepala, tetap menganggap dirinya benar, itu nanti akan pasti jadi remuk dan menghadapi judgment Tuhan. Very good. Very, very good. Ya, keterangannya jelas, bagus. Ya, bagus ya. Ya. Iya, menarik. Memang firman Tuhan makin digali itu memang sangat menarik untuk dipelajari. Sama saya selalu ingat dulu saya pernah ikut retreatnya Ken Melman. Dia tuh ngomong tentang itu. Petrus 2 ayat 9. Itu berapa ya? 37 tahun yang lalu ya kita ada retreat sama Ken Melman. Entah saya bilang sih kita ini kan ada di dunia untuk relationship dengan Tuhan. Dengan relationship kita mendapatkan godly character. Dan kita menghasilkan buah-buah. Ya kan? Nah, jadi ini kan dibilang kan yang 2 ayat 9 itu kita menjadi imamat rajani, bangsa yang terpilih. Ya, umat kesayangan Tuhan itu relationship dengan Tuhan. Bangsa yang kudus itu godly character. Amin. Ya. Untuk memberitakan itu buah. Jadi dalam 1 ayat itu kita bisa melihat purpose kita hidup dalam dunia diciptakan oleh Tuhan. Itu buat saya tuh kalau dengar firman kayak gitu tuh selalu melongo dengerin. I think it's so dalam and so. Iya. Iya, saya ingat waktu ini kan ada ayatnya itu udah lama nggak pernah dengar lagi ayat apa? Engkau adalah bangsa yang terpilih kan. Nah itu ingat dulu sekali itu. Ya kita belum begitu ngerti gitu ya. Terus saya baca saya lihat ada advertisement di koran sepatu. Satu advertisement cuma satu gambar sepatu, ada ini. Aduh bagus amat, saya bilang ini sepatu. Saya mau ini sepatu. Pasti mahal loh. Advertisement 1 lembar itu. Terus jadi saya mikirin gimana ya caranya nih mau beli sepatu ini dulu. Terus bisa keluar loh ayat itu. Tapi engkau adalah Engkau adalah, saya lagi apalin lagi. Engkau adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat punya Allah sendiri. Gini, jadi gitu. Tapi itunya enggak, karena tujuannya kan untuk menceritakan perbuatan yang besar. Nah, jadi saya tuh ditegurnya gitu. Janganlah kamu mencari itu gitu loh. Karena kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi saya bilang, saya lagi ngeliatin sepatu. Terus ayat itu keluar. Tetapi engkau adalah gitu, tahu. Jadi, saya bilang, ya udahlah tutup lagi. Ya jadi saya ingat ayat ini gitu. Jadi kita tuh tujuan kita itu jangan yang aneh-aneh gitu loh fokusnya, tapi fokusnya itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang besar, ya kan? Jadi untuk yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang gitu. Jadi ya saya ingat aja gitu tuh firman Tuhan begitu-begitu tuh bisa keluar sendiri loh tanpa itu. Jadinya ingat, tapi jadi saya setiap kali dengar itu ingat itu sepatu, nggak punya tuh sepatu itu sekarang. Makanya firman Tuhan tuh itu kayak ingat dong bisa melongo gitu ya. Oh saya sampai diem aja saya di depan itu gambar. Baru mau muter otak gimana caranya. Ya, udah nggak jadi dah. It's not that it's not. Maksudnya tuh jangan cari-cari yang gitu, tapi carilah dahulu gitu, kerajaan Allah. Oke, udah 12:26. Interesting. Ada lagi yang Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita mau ada lagi? Nggak ada, 12:27. Udah ya kita tutup.
Ya, sebelum kita tutup, jadi the next time 1 Petrus 2, 11-25, Sun Yong Arvia yang facilitate and praise worship, Kim and Xiu Hyang. Oh, Yeay. apa ini kan? Praise and Praise worship. worship. Oke, Jadi dapat cuma tugas. pilih 3 lagu gitu. Terserah. Terserah. Thank you, Oke. diingetin. Oke, saya persilahkan Sun Yong kembali. nggak ada hari ini, nggak dengar ya. Siapa? Sun Yong. Oh, Sun Yong kan udah tulis, tiap ada dokter appointment. Oh gitu, oke. Oh, Ya, kita sama tahu. Arvia. And kalau si Siska juga ada appointment. Oh, Anwar juga nggak ada. Kayaknya Anwar sekarang udah lagi sibuk ya, sebabnya Oke. sekolahnya udah hampir tutup. Oh, Maybe. Udah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu itu selalu menjadi kekuatan menolong kami untuk bersemangat di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Pimpin dan sertai kami dalam segala tugas dan aktivitas kami. Di hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Alex, Ingrid, Linda, and John. Terima kasih. Udah nggak nervous lagi kan, Linda and John? Udah. Thank you. It was very good. Thank you. ya baik kamu bisa mendorong semua orang pada ngomong, Ki-hop. Bagus. Kamu ada pertanyaan? Ya, Very good. Susi saat ini Thank you, masih belum everybody. bisa rupanya, jadi tolong doakan dia aja ya. Iya. Dia kakinya kuat. Oke, terima kasih Oke, semuanya. Thank you. Kita Bye. tutup. Thank you, bye. 1, 2, 3.